Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Ya, masih semangat belajar ya? Ya, pagi-pagi masih segar ya. Sebelum belajar, alangkah baiknya berdoa mulai. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya Ibu akan presensi terlebih dahulu. Elisa ya, sekretaris. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah hadir semua. Ya. Ya, sebelum Ibu mulai, Ibu tidak akan lupa untuk selalu mengingatkan mengenai protokol kesehatan. Nah, masih ingat kan? Yang pertama kita harus selalu memakai masker, kemudian harus sering mencuci tangan, dan juga berjaga jarak. Yang terakhir harus mengurangi mobilitas di luar rumah. Nah, sekarang materi yang akan Ibu bawakan masih mengenai teks biografi. Ada yang masih ingat mengenai teks biografi? Silahkan tunjuk tangan. Siapa yang masih ingat mengenai teks biografi? Ayo, ditunjuk tangannya. Ya, Resa, ya Resa, silakan Resa. Teks biografi adalah teks riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Ya, terima kasih, beri tepuk tangan untuk Resa. Ya, betul sekali bahwa teks biografi adalah riwayat hidup seseorang, tokoh yang mempunyai jasa, mempunyai prestasi, dituliskan di dalam sebuah teks biografi. Nah, untuk hari ini kita masih membahas teks biografi, tapi mengenai karakter tokoh dari teks biografi dan juga unsur-unsur atau struktur yang ada di dalam teks biografi. Baik, sambil kita mulai. Ini dia kompetensi dasar yang akan kita pahami untuk hari ini. Silakan dibaca oleh Nui. Yang pertama, kompetensi dasarnya apa? Menilai hal yang dapat diteladani dari biografi. Baik, terima kasih. Kemudian ada indikator atau tujuan kita dalam pembelajaran teks biografi. Silakan dibaca oleh Putri. Yang pertama, Putri. Mengidentifikasi cara meneladani karakter unggul tokoh teks biografi. Ya, baik, terima kasih. Yang kedua, indikator yang kedua silakan dibaca, Abdul Aziz. Mengidentifikasi struktur teks biografi. Ya, baik, terima kasih. Jadi, dua indikator ini yang harus kita capai untuk hari ini dalam pembelajaran teks biografi. Ada yang masih ingat pengertian dengan teks biografi? Tadi yang sudah dikatakan oleh Reza masih hangat. Silahkan, ada yang masih ingat apa itu teks biografi? Ya, baik, terima kasih. Jadi biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Ya, nah riwayat hidup ini biasanya disajikan berupa sejarah kehidupan tokoh tersebut, bisa berupa prestasi, terus hal-hal sukses yang telah mereka raih. Nah, setelah kita mengetahui mengenai pengertian teks biografi, ada manfaatnya untuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, silahkan dibaca oleh Rijal. Silahkan Rijal dibaca apa manfaat biografi untuk kita. Manfaat biografi tentu menjadi petunjuk dan teladan tentang hal-hal yang baik untuk kita lakukan. Ya, yang pertama adalah sebagai petunjuk dan teladan supaya kita dapat mengikuti hal-hal yang baik dari tokoh tersebut. Kemudian yang nomor 2 silahkan Sabila dibaca. Manfaat biografi 2, memberikan motivasi pembaca.
Ya, yang kedua yaitu memberikan motivasi untuk kita sebagai pembaca agar lebih rajin, agar lebih semangat, agar lebih berikhtiar untuk mencapai tujuan atau cita-cita. Kemudian nomor 3 silahkan oleh Elisa dibaca. Membaca teks biografi dapat menularkan semangat dan optimisme. Membaca teks biografi dapat menularkan semangat dan optimisme karena yang ditulis di dalam biografi adalah prestasi-prestasi yang tokoh tersebut raih, kesuksesan-kesuksesan yang telah mereka raih. Walaupun di awal perjalanan di dalam teks biografi disebutkan tidak semuanya berjalan mulus karena banyak hal-hal atau rintangan-rintangan yang mereka hadapi sehingga akhirnya mereka menjadi sukses seperti itu. Terima kasih Elisa dan teman-teman yang lain. Selanjutnya, cara meneladani karakter tokoh yang ada di dalam teks biografi. Nah, karakter ini adalah sesuatu karakter yang unggul, yang muncul pada jiwa tokoh tersebut. Contohnya bisa gigih untuk mencapai hal atau cita-cita, selalu optimis, selalu bersemangat, pekerja keras, dan seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara kita untuk meneladaninya? Caranya untuk menemukan hal-hal yang positif di dalam teks biografi. Ada yang tahu bagaimana cara kita untuk mengungkapkan hal yang baik di dalam teks biografi mengenai tokoh tersebut? Ada yang tahu? Silahkan. Kalau ada boleh dibacakan atau boleh mengenai pemahaman sendiri. Ya, baik kita lanjut, Ibu lanjutkan. Nah, ini dia caranya untuk meneladani karakter unggul atau mengungkapkan karakter unggul yang ada di dalam teks biografi. Silahkan dibaca oleh siapa ya? Boleh Nabila. Bagaimana caranya Nabila? Meneladani karakter unggul tokoh dalam teks biografi adalah dengan cara melihat kemampuan atau keunggulan yang dimiliki tokoh, biasanya berupa prestasi dan sikap-sikap baik tokohnya. Ya, sikap-sikap baik tokoh tersebut. Nah, setelah seperti yang diungkapkan Nabila setelah membaca PowerPoint di depan, bahwa tokoh yang bisa diteladani atau karakternya yang unggul itu bisa diungkapkan melalui cara kita melihat kemampuan dan juga keahlian tokoh tersebut. Ya, kebaikan tokoh tersebut, prestasi mereka, itulah cara kita mengungkapkan keteladanan di dalam teks biografi yang kita baca. Selanjutnya, ini bisa dipahami? Ya. Jadi, untuk mengungkapkannya kita baca dari awal sampai akhir teks tersebut, teks biografi tersebut. Kemudian nanti kita akan bisa mengungkapkan sifat yang baik, keunggulan karakter unggul tokoh-tokoh yang ada di dalam teks biografi. Nah, baru nanti kita bisa tuliskan apa saja yang menjadi hal-hal atau karakter-karakter unggul tokoh tersebut. Materi untuk hari ini Ibu cukupkan. Nah, apabila ada yang tidak dipahami mengenai teks biografi, silahkan tunjuk tangan. Silahkan tunjuk tangan apabila ada yang tidak pahami. Silahkan. Sabila atau siapa ini? Ima. Sabila dulu atau Ima dulu ya? Sabila, silakan Sabila dulu. Manfaat biografi untuk kita apa? Tadi sudah Ibu ceritakan dan sudah Ibu paparkan bahwa manfaat biografi yang pertama adalah satu, menjadi petunjuk untuk kita, untuk diteladani hal-hal yang penting, ya. Kemudian yang dua, memberikan motivasi. Yang ketiga, dengan membaca teks biografi bisa menularkan semangat dan juga optimisme. Ya, Sabila fokus lagi ya. Tadi sudah Ibu paparkan bahwa manfaat biografi diantaranya ada 3. Ya, terima kasih Sabila. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan kembali? Siapa dulu? Agung atau Ima? Agung dulu atau Ima? Ima. Siapa dulu? Ima. Ya, silakan Ima. Siapa saja yang bisa dibuatkan biografi? Ya, siapa saja yang bisa dibuatkan biografi? Ada yang tahu? Siapa saja yang bisa dibuatkan biografi? Artis. Karena tapi yang berprestasi. Kemudian siapa lagi? Tokoh
tokoh penting yang berprestasi. Baik, materi selesai, pertanyaan tidak ada, mungkin lanjut kita akan menelaah dan juga mengidentifikasi karakter unggul yang ada di dalam teks biografi, karakter unggul tokoh yang ada di dalam teks biografi, dan juga struktur yang ada di dalam teks biografi. Ya, silahkan dibuka-buka modulnya, dibaca petunjuknya terlebih dahulu, kemudian secara berkelompok silahkan dikerjakan tugasnya. Apabila ada yang tidak dipahami, nah nanti Ibu akan berobservasi, berkeliling. Apabila ada yang tidak dipahami silahkan ditanyakan, seperti itu ya. Oh ya, untuk waktunya mungkin Ibu berikan 15 menit ya. Cukup? Ya, silakan 15 menit dimulai dari sekarang. Bagaimana semuanya sudah selesai? Ya, karena waktunya sudah habis. Apabila belum selesai, Ibu tambahkan waktu. Sudah selesai semuanya? Sudah. Baik. Dikarenakan semuanya sudah selesai, silakan kelompok mana yang akan terlebih dahulu memaparkan hasil penemuannya mengenai karakter sebentar ya, mengenai karakter unggul tokoh teks biografi dan juga struktur yang harus ada di dalam teks biografi. Silakan tunjuk tangan. Oh iya, kelompok satu terlebih dahulu. Siapa? Anissa ya. Silakan Anissa, perkenalkan namamu, kemudian dari kelompok mana? Saya dari kelompok 1 izin menjawab. Ya, silakan. Karakter unggul pada teks biografi Terelie yaitu Terelie penulis terkenal yang rendah hati Bu. Meskipun Terelie bisa dianggap salah satu penulis yang telah banyak menularkan karya-karya bestseller, tapi biodata yang biografi Terelie bisa ditemukan sangat sedikit, bahkan hampir tidak ada informasi mengenai kehidupan serta keluarganya. Bahkan di halaman belakang novel-novelnya pun tidak ada biografi singkat penulisnya. Bagus, terima kasih. Jawabannya dari Anissa kelompok 1. Ya, benar sekali. Di dalam teks biografi Terelie, tidak apa-apa Anissa. Ya, di dalam teks biografi Terelie bahwa di bagian apa? Karakter unggul. Bahwa Terelie adalah seorang penulis yang rendah hati, ya. Selanjutnya kelompok mana yang akan memaparkan hasil temuannya atau tugasnya? Kelompok mana? Izin menjawab dari kelompok 2. Penulis berasal dari kedalaman Sumatera Selatan yang Itu teks biografi Terelie ya. Jadi beliau adalah penulis yang berasal dari pedalaman. Ya, sebelum berakhir, adakah yang mau menyimpulkan mengenai pembelajaran kita hari ini? Silahkan. Siapa? Maryam. Oh ya, silahkan Maryam. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu teks biografi adalah teks riwayat hidup seorang tokoh terkenal yang bisa kita teladani karakter unggulnya. Ya, baik. Terima kasih, berikan tepuk tangan untuk Maryam kembali ya. Terima kasih untuk menyimpulkan. Yang lainnya ada yang mau menyimpulkan?
Tidak sama ya Bu, katanya sama karena memang benar teks biografi adalah apa? Teks riwayat hidup yang ditulis oleh orang lain berupa sejarah hidup seseorang yang bisa kita teladani dan dijadikan sebuah motivasi karena berisi mengenai keteladanan atau karakter-karakter unggul dan juga prestasi-prestasi yang telah diraih seperti itu. Nah, sebelum berakhir pula Ibu ingin meminta seseorang untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini untuk perbaikan Ibu untuk minggu depan. Silahkan siapa yang mau mengevaluasi pembelajaran kita. Oh, langsung Sarah. Silahkan Sarah, sudah tunjuk tangan nih Sarah. Oh, Ibu terlalu cepat menjelaskan tadi. Ya, mohon maaf. Padahal speednya sudah Ibu pelankan. Mungkin untuk untuk minggu selanjutnya Ibu lebih hati-hati lagi, lebih tertata lagi untuk menjelaskan kepada kalian. Tapi ada yang tidak dipahami boleh ditanyakan ya Sarah ya. Ya, yang lainnya juga boleh ditanyakan. Apabila ada yang tidak dipahami, nanti di luar pembelajaran kita ada grup. Silakan ditanyakan kembali apa yang tidak dipahami atau sekarang boleh kita tanya jawab dulu sedikit mengenai teks biografi apabila ada yang tidak dipahami. Bagaimana Sarah? Mau sekarang atau nanti saja? Nanti saja Bu, saya tanggung malu. Karena tadi yang tunjuk tangan pertama Sarah ya. Mungkin Sarah tadi tertinggal penjelasan dari Ibu, kurang pahami karena Ibu terlalu cepat. Nah, terbaik, terima kasih Sarah ya. Nanti minggu depan mungkin Ibu akan tata kembali cara mengajar Ibu dan juga cara berbicara Ibu untuk menyampaikan materi. Terima kasih semuanya ya. Ada yang mau ditanyakan kembali mengenai apa saja? Terima kasih untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.